Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bersama saya Muhammad Fatafi Amanillah di Realita on the Street episode 41. Kami hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, tim Realita on the Street mengunjungi tapak menjangan di Desa Kosogunung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Wisata air ini terkenal dengan sungai yang jernih dan suasana alami yang sejuk. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, tapak menjangan menjadi pilihan favorit keluarga untuk bermain air dan bersantai. Penasaran seperti apa serunya berlibur di tapak menjangan? Berikut liputannya untuk Anda. Berapa Om? 3.000? Iya. Sebentar. Kembalinya 3.000. Terima kasih. Halo Sobat Realita on the Street. Hari ini aku lagi ada di salah satu wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Namanya Tapak Menjangan. Tempat ini terkenal dengan suasana alamnya yang tenang, airnya yang jernih, dan udaranya yang bikin enjoy. Daripada cuma bayangin, yuk ikutin aku terus. Tapak Menjangan di Desa Kosogunung, Kecamatan Doro adalah wisata air yang wajib kamu kunjungi kalau lagi main ke Pekalongan. Tempat ini buka setiap hari dari jam 6:30 sampai 5 sore. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau cuma Rp3.000, wisata ini dibangun untuk memanfaatkan sungai alami sekaligus mendukung usaha warga sekitar. Saat kamu datang ke sini, suasananya langsung bikin betah karena air sungainya jernih dan pohon-pohon di sekitar bikin hawanya sejuk. Banyak pengunjung datang untuk main air atau foto-foto di dekat bendungan. Apalagi kalau datangnya bareng keluarga atau teman, pasti momennya jauh lebih seru. Di sini juga ada sewa ban Rp10.000 sepuasnya, dan ini jadi fasilitas yang paling banyak dicari pengunjung. Area utara spot paling disukai karena lebih luas, mudah dijangkau, dan aman banget buat main air. Untuk tempat terfavorit itu ada di sebelah utara, itu di pojok sana itu. Kenapa jadi favorit? Karena di situ tempat anak-anak bermain air. Tempat paling enak di sebelah utara sana karena mudah, tempatnya juga nggak sulit lah untuk diakses. Tempatnya enak, makanya orang-orang pada lebih suka ke bagian itu untuk berenang-berenang, main air. Ramainya pengunjung nunjukin kalau pengembangan sungai sebagai tempat wisata berjalan sukses dan ngasih dampak baik buat warga sekitar. Dengan tiket masuk yang sangat murah, tempat ini jadi salah satu wisata keluarga paling ramai dan terjangkau di wilayah Doro. Banyak pengunjung berharap kedepannya fasilitas seperti tempat bilas dan area istirahat bisa ditingkatkan, ditambah CCTV serta perbaikan akses jalan biar lebih aman dan mudah dilewati. Dan Tapak Menjangan bisa terus berkembang jadi kebanggaan Pekalongan. Yuk kunjungi Tapak Menjangan dan rasakan sendiri segarnya main air di tempat yang alamnya masih asri. Gimana nih Sobat Realita on the Street? Asik bukan? Jangan lupa ajak teman, keluarga, serta pasangan buat datang ke sini. Saya, Wanda Hoirunisa, beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, kali ini tim Realita on the Street menyambangi tempat cabai Jawa yang terletak di Desa Sadang, Kecamatan Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan. Terinspirasi dari media sosial diubah menjadi olahan yang unik. Kini beberapa masyarakat mulai ikut membudidayakan tanaman cabai Jawa ini. Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Realita on the Street, cabai Jawa adalah tanaman herbal bernilai ekonomi tinggi yang kini mulai dibudidayakan oleh masyarakat. Di Desa Sadang, Kecamatan Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan, tanaman ini banyak ditanam dan diolah menjadi produk yang unik. Nah, kali ini aku bakal ajak Sobat Realita untuk melihat secara langsung bagaimana proses
budidaya cabai Jawa. Nah, bagaimana keseruannya? Ikutin aku terus yuk. Kelompok tani Desa Sadang, Kecamatan Linggo Asri, Kabupaten Pekalongan mulai membudidayakan tanaman cabai Jawa. Berasal dari konten yang FYP di sosial media, memberikan inspirasi kepada ketua kelompok tani Desa Sadang untuk ikut mencoba membudidayakan tanaman cabai Jawa. Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Dari mana ini? Sebelumnya perkenalkan, saya Natasha dari perwakilan UIN Gus Dur. Ingin bertanya apakah betul dengan Bapak Mustajirin selaku Ketua Pengelola Petani Cabai Jawa? Betul sekali, saya sendiri. Gimana? Ada yang bisa kita bantu? Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, kebun cabai Jawa di sini letaknya di mana aja ya Pak? Kebun cabai Jawa di Desa Linggo Asri, salah satunya ini di halaman rumah Pak Radi, salah satu anggota kelompok petani cabai Jawa. Dan ada juga di 5 lahan atau 5 tempat lagi yang masih ada, termasuk di lahannya Pak Fadoli, terus lahannya Pak Kostari, lahannya Pak Sunaryo, dan lahannya Pak Tekno. Atau apa, boleh kita lihat ke sana, boleh, nanti saya antar. Ini salah satunya di lahan Pak Radi yang sudah mulai berbuah. Ini dengan umur sekitar 1,5 tahun kalau ini. 1,5 tahun. Langsung ke tempatnya Pak. Boleh, moga saya antar. Masih terus? Diawali dengan membeli beberapa bibit tanaman cabai Jawa secara online dan buah yang dihasilkan kurang baik, Ketua Kelompok Tani berinisiasi dengan beberapa dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dan diberi sedikit bantuan mulai dari bibit tanaman hingga alat pendukung yang lainnya. Menurut saya cabai Jawa ini sangat unik dan sangat potensial, lebih-lebih di daerah tropis, gitu, lebih-lebih di Linggo Asri khususnya, di mana ketinggian dari air laut TDPL-nya 600 dpl itu semua tanaman bisa tumbuh berkembang dengan baik, berbuah dengan baik. Cabai Jawa keunggulannya dibanding dengan tanaman-tanaman lainnya, katakan baik di sini kan banyak ada kapuloko, kopi, ataupun keluak, pucung dan sebagainya. Tapi cabai Jawa ini unik. Kalau cabai Jawa itu sekali kita tanam, masa produktifnya sampai 30 tahun. Program ini dimulai sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sempat diragukan oleh masyarakat karena dinilai kurang menghasilkan. Namun, setelah diberi pemahaman juga difasilitasi kembali oleh UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam program KKN Ekologi tahun 2025, beberapa petani mulai ikut menanam dan mengolahnya. Cara membudidayakan saya sangat mudah. Ya, semua tanaman itu pasti ada min plusnya lah. Cabai Jawa itu karena tahan panas dan juga dia di daerah tropis juga bertahan. Artinya tanaman cabai Jawa itu bisa ditanam di daerah, baik daerah yang agak panas maupun yang agak dingin, termasuk di Linggo Asri. Banyak kan di daerah panas, di daerah Karangbubuita itu kan daerahnya daerah panas, daerah tanah yang berbatuan. Itu di sana sebagai mata pencaharian pokok. Sudah tidak ada lagi kayak di sini ya pakai padi ataupun kapuloko. Sudah satu kampung sudah mata pencaharian dari hasil dari cabai Jawa. Nah di sini Linggo Asri itu merupakan daerah yang tropis yang bagus, DPL-nya 600 itu semua bisa tumbuh, itu juga bagus. Cuman kelemahan cabai Jawa hanya tidak kuat dengan genangan air. Artinya kalau kita nanam cabai Jawa harus pakai bedengan atau dihimpun, jangan sampai ada air yang menggenang di pohon atau akar daripada tanaman cabai Jawa itu. Ini adalah salah satu bentuk dari cabai Jawa. Nah, tanaman ini bisa produktif selama puluhan tahun loh.
Dengan berbekal pengetahuan dan tekad yang kuat dari para petani, serta dukungan dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, kini kelompok tani Desa Sadang sudah mulai mengolah hasil panen cabai Jawa menjadi sebuah produk yang unik. Produk tersebut diberi nama kopi jaling, di mana komposisi dari kopi jaling adalah bubuk kopi asli Linggo Asri, bubuk cabai Jawa, dan gula aren yang juga diproduksi oleh warga setempat. Ini dia penampakan cabai Jawa yang hampir siap panen. Nah, gimana nih Sobat Realita on the Street? Tertarik buat nyoba budidaya cabai Jawa di rumah kalian? Saya Natasha Luki Saharani beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Episode kali ini spesial karena setelah seharian menemani aktivitas Anda dari menikmati keindahan alam di wisata Tapak Menjangan hingga mencari tahu seluk-beluk budidaya komunitas unggulan cabai Jawa di Linggo Asri. Kini saatnya kita menutup hari dengan memanjakan lidah. Kami sudah berada di salah satu sudut keramaian kota Pekalongan dekat alun-alun untuk mencoba kombinasi kuliner yang unik dan legendaris, yaitu perpaduan soto tauco Pak Wahyudi yang kaya rasa dengan sajian kopi toba yang khas. Bagaimana sensasinya menikmati hidangan medok kota Pekalongan ditemani kopi pekat? Berikut liputannya untuk Anda. Duh, dingin-dingin gini, enaknya makan yang berkuah nih. Lapar nih perut. Kak, kakak lagi cari rekomendasi makan? Iya, Aku punya nih tempat rekomendasi makan yang berkuah. Tempatnya dia ada di Soto Khas Pekalongan Pak Wahyudi. di mana tuh Kak? Di pertigaan sana loh. Oh, oke, makasih ya Kak. Iya. Halo Sobat Realita on the Street, setelah keliling alun-alun kota Pekalongan, ini rasanya perutnya keroncongan ya, lapar. Cocok banget nih kayaknya makan yang seger-seger berkuah gitu. Nah kebetulan ini aku ada di dekat alun-alun kota Pekalongan, tepatnya ada di Soto Tauco Pak Wahyudi, Jalan Toba, Keputaran Pekalongan Timur. Gak hanya soto tauco aja, tapi di sini juga ada kedai kopi Toba. Gimana ya kira-kira rasanya? Yuk ikuti aku terus. Soto Tauco Pak Wahyudi didirikan sejak tahun 1974, berlokasi di selatan alun-alun kota Pekalongan, tepatnya di Jalan Toba. Menu andalannya adalah soto tauco yang melegenda. Kuahnya kental berwarna kemerahan, kaya akan rempah, berlumur bumbu tauco yang medok dan lezat. Perpaduan sempurna antara rasa gurih, manis, dan sedikit asam dari tauco menciptakan sensasi rasa yang menggugah selera. Pak Wahyudi dan Bu Sulisia sebagai pemilik menggandeng kedai Toba untuk menciptakan makanan yang tidak hanya menyajikan hidangan utama saja, namun juga berbagai makanan dan minuman kekinian yang menjadi favorit, terutama kopi Toba yang mereka kenalkan. Soto, selain soto juga ada kan anak saya gitu. Selain soto tauco, tempat ini juga menyediakan variasi menu lain seperti ayam geprek dan roti Mariam. Pelanggan bahkan bisa membeli bumbu tauco saja untuk dimasak di rumah. Buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 10 malam dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari 15.000 hingga 30.000. Suasana yang nyaman dan lokasinya yang dekat dengan pusat kota menjadi tempat ini pilih tepat untuk sarapan, makan siang, nongkrong sore, atau makan malam.
Sang owner berharap agar kedepannya warung soto tauco agar semakin ramai pengunjung. Ya supaya bisa lebih ramai lagi gitu. Kalau dulu kan memang ramai banget sini. Sekarang kan banyak orang jualan ya di sini ya. Itu sekarang agak geret dikit, tapi ya masih ramai juga sih, masih itu. Di sini, pengunjung dapat menikmati semangkuk soto tauco hangat dengan bumbu khas yang pekat dan lezat. Dipadukan dengan segelas kopi toba spesial, perpaduan antara cita rasa tradisional dan lifestyle modern ini menjadi daya tarik utama yang jarang ditemui di tempat lain. Tunggu apa lagi? Kunjungi Soto Tauco Pak Wahyudi dan Kedai Toba di Jalan Toba, Pekalongan. Makasih ya Sobat Realta on the Street sudah menemani aku kulineran hari ini. Saya Sabrina Noradani beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realta on the Street kembali ke studio. Pemirsa, berita mengenai kuliner soto legendaris Pak Wahyudi sekaligus menutup perjumpaan kita di Realta on the Street episode 41 kali ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekitar kita. Saya Muhammad Fatah Fiamanillah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.